ketujuh, sisi kekafiran yang ketujuh. Sekarang yang sisi kekafiran yang ke-8, RI, pemerintah RI atau NKRI berideologikan Pancasila, bertolak Pancasila. Dalam bab ke-15 pasal 36A dikatakan lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi Pancasila adalah dasar negara. Sehingga kalau Tahun RI dan aparatnya menyatakan bahwa Pancasila adalah pandangan hidup bangsa dan dasar negara RI, serta merasakan setiap aparatur pemerintah dan bahkan setiap warga negara diperintahkan untuk merasakan bahwa Pancasila adalah sumber kejiwaan masyarakat dan negara RI. Oleh sebab itu pengamalannya harus dimulai dari setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara negara yang secara meluas akan berkembang menjadi pengamalan Pancasila oleh setiap lembaga kenegaraan serta lembaga kemasyarakatan, baik di pusat ataupun di daerah. Jadi RI ini pandangan hidupnya, sumber kejiwaannya, dasar ideologinya bukan la ilaha illallah, tapi Garuda Pancasila. Togut Pancasila ini yang menjadi apa? Yang menjadi pandangan hidupnya, yang menjadi sumber kejiwaannya bagi setiap pemerintah RI ini. Makanya semua aparatur pemerintah RI, baik sipil atau militer, semuanya saat menjabat mereka diperintahkan, bahkan diharuskan secara undang-undang untuk mengikrarkan apa? Loyal setia kepada Pancasila dan UUD 45. Bisa didapatkan dalam undang-undang, dalam sumpah prajurit atau dalam Sabta Marga atau dalam Tridharma polisi, kalau Tridharma polisi, kalau Sabta Marga tentara, atau dalam sumpah PNS, atau dalam sumpah setiap anggota dewan, atau sumpah presiden, wakilnya, menteri, semua pasti yang didahulukan setia kepada Pancasila dan UUD 45. Sedangkan dalam ajaran tauhid, pedoman hidup orang Islam apa? Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu Alkitab Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk pedoman hidup bagi orang-orang yang bertakwa. Tapi mereka mengatakan, para penganut Pancasila, inilah Pancasila, tidak ada keraguan di dalamnya, pedoman hayati bagi bangsa dan pemerintahan Indonesia. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Sedangkan mereka mengatakan, inilah Pancasila yang sakti, hiasilah hidupmu dengan moral Pancasila. Makanya di zaman Orba ada gerakan hidup berpancasila, sampai di kampung-kampung ada penataran Pancasila. Dalam setiap hari Ahad pagi ada ada tentang penyuluhan Pancasila. Setiap Ahad pagi di radio RRI pasti ada, nggak tahu sampai sekarang masih ada atau tidak, itu pasti ada tentang Pancasila, karena itu sebagai pedoman hayati bagi bangsa Indonesia menurut mereka. Makanya dalam rangka menjadikan generasi penerus bangsa ini sebagai bangsa yang berpancasila atau Pancasilais, atau baca atau musyrik bahasa kita, supaya menjadi musyrik Pancasila, para taugut menjadikan PMP, PPKN sebagai pelajaran wajib yang tidak boleh tidak bagi setiap lembaga pendidikan yang ingin diakui oleh mereka. Bahkan setiap siswa yang tidak mau ikut dalam PPKN Pancasila ini atau tidak lulus, walaupun semua nilainya 10, tapi Pancasila PPKN ini 4 atau 0 atau di bawah 5, maka tidak akan lulus. Ini karena apa? Orang kafir ingin
masyarakat juga kafir. Pemerintah kafir ingin pemerintah yang berpancasila, ingin masyarakat juga berpancasila, ingin masyarakatnya. Sedangkan sisi-sisi kekafiran Pancasila sangat banyak. Kita bisa mengupasnya dari butir-butir atau Pancasila. Umpamanya dalam sila pertama butir kedua dikatakan saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan. Maksudnya di sini orang bebas nggak boleh diganggu. Kalau mau murtad juga silahkan, nggak boleh diganggu, harus dihormati. Sedangkan dalam mulianya tadi bahwa Rasul mengatakan man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang merubah agamanya, maka bunuhlah dia. Namun kebebasan itu tidak berarti bahwa orang muslim bebas melaksanakan sepenuhnya ajaran Islam. Jadi kebebasan tadi kebebasan bagi orang kafir, tapi bagi orang muslim tidak. Sebagaimana dalam butir pertama dikatakan menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau membunuh orang murtad itu tidak beradab menurut mereka. Makanya tidak boleh, tidak bebas bagi orang muslim. Setiap orang muslim yang ingin menjalankan hukuman orang murtad, kemudian dia membunuh orang murtad karena melaksanakan perintah Rasul, maka dia pasti dijerat dengan hukum Tauhid. Kemudian juga kan dikatakan dalam uraian Pancasila bahwa Pancasila mengakui agama-agama, kalau dahulu 5 sekarang lebih. Agama Islam diakui, Hindu, Buddha, Katolik, Protestan, sekarang Komunis juga diakui, kepercayaan juga diakui. Padahal kita tahu bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan masa Esa Allah Tuhan orang Islam satu. Terus orang Nasrani punya Tuhan juga 3. Orang Buddha juga punya Tuhan. Orang Hindu juga banyak Tuhannya. Orang Konghucu banyak Tuhannya. Masa itu Esa? Maksud Esa dalam ketuhanan yang Maha Esa bukan artinya Tuhan satu, tapi maksudnya adalah Tuhan-Tuhan yang dimiliki, yang dianut oleh setiap agama tadi, yang maksudnya menurut mereka, itu kan orang Islam punya Tuhan, Nasrani, Hindu, Buddha punya Tuhan. Nah Tuhan-Tuhan ini dinaungi menurut mereka oleh Tuhan yang Maha Esa apa? Itu Garuda, burung Garuda itu Tuhan yang Esa itu. Buktinya apa? Buktinya kalau orang Islam ada orang yang menginjak lafaz Allah, itu tidak akan diapa-apakan, tidak ada undang-undang yang melindunginya. Ketika ada orang yang umpamanya menginjak salib juga tidak diapa-apain di hari ini. Tapi ketika menginjak Pancasila, burung Garuda pasti dijerat. Walaupun tidak ada yang melaporkan, tapi ketahuan oleh aparat Tauhid langsung dijerat. Karena itulah Tuhan yang Esa, yang harus dijunjung tinggi. Makanya presiden sendiri di bawah Tuhan yang Esa itu. Buktinya gambar presiden, wakil presiden di setiap kantor pemerintahan atau instansi pemerintah pasti di bawah burung Garuda. Karena itu adalah Tuhan yang Esa itu. Kemudian juga dalam sila kedua butir 1 dikatakan mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Ini sudah saya uraikan, mereka menyamakan antara orang muslim dengan orang kafir. Kemudian dikatakan dalam butir kedua saling mencintai sesama manusia. Jadi dalam ajaran Pancasila, orang muslim dengan orang kafir, orang muslim dengan orang murtad, dengan orang musyrik harus saling mencintai. Sedangkan dalam ajaran Tauhid dalam Al-Mujadil ayat 22 Allah mengatakan la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Kamu tidak akan mendapatkan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menjalin kasih sayang dan orang yang menentang Allah dan Rasulnya walaupun ayah sendiri atau anak sendiri atau saudara sendiri atau kerabat sendiri. Jadi menurut mereka harus saling mencintai. Sedangkan dalam ajaran Tauhid harus apa? Allah mengatakan tentang uswah hasanah yang harus diikuti oleh setiap orang bertauhid. Ada surat Al-Mumtahanah ayat 4. Ketika Ibrahim dan para rasul dan kaum umatnya yang bertauhid mengatakan apa? Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdau abadan.
hatta tu'minu billahi wahdah, dan nampak antara kami dengan kalian permusuhan dan kebencian selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah saja. Jadi dengan orang musyrik adalah permusuhan dan kebencian yang ada, bukan saling mencintai dan berkasih sayang. Itu dalam ajaran tauhid, tapi dalam ajaran Pancasila tidak ada permusuhan dan kebencian, tapi wajib toleran dan tenggang rasa. Itu ajaran agama Pancasila. Terus juga dalam sila ketiga butir 1 dikatakan menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Jadi kepentingan negara dan bangsa, negara yang kafir ini, bangsa yang hegemoni yang banyak, yang ada orang kafirnya, orang murtadnya, orang sinnya, orang fasingnya. Jadi kepentingan itu semua harus didahulukan daripada kepentingan pribadi dan golongan. Golongan di sini maksudnya diantaranya adalah agama. Jadi kepentingan nasionalisme harus didahulukan daripada kepentingan agama. Sedangkan dalam ajaran tauhid surat At-Taubah ayat 24 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul in kana aba'ukum aw abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtarabtumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu." Katakanlah jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, adik kerabat kalian, harta yang kalian usahakan, perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, dan tempat tinggal yang kalian cintai, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya, maka tunggu, kata Allah. Jadi ini ajaran Pancasila. Masih banyak kekafiran dan kezindikan Pancasila yang kalau diuraikan secara mendetail dan diuraikan dari dalam Al-Quran dan As-Sunnah tentu akan menjadi buku yang tebal. Tapi ini cukup sebagai hujah bagi orang yang membangkang dan cahaya bagi orang yang mengharapkan hidayah. Setelah kita mengetahui kekafiran Pancasila ini, tidak mungkinlah orang Muslim mau mengatakan mau ikut melantunkan lagu Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Tidak mungkin. Karena kalau sudah tahu isi-isi kekafiran Pancasila terus mengatakan Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, berarti akulah pendukungmu, hei kekafiran. Jadi pendukung kekafiran adalah kekafiran. Makanya orang yang melantunkan lagu Garuda Pancasila ini tidak lepas dari dua keadaan. Dia orang kafir yang mulhid, orang kafir yang ducat, atau orang yang bodoh yang tidak tahu isi apa sebenarnya Pancasila itu. Kemudian setelah kita mengetahui kekafiran NKRI ini yang pada asalnya masih banyak, setelah kita mengetahui kekafiran NKRI ini, maka apa layak orang Muslim loyal dan setia kepada NKRI ini? Kalau orang masih loyal, masih setia, berarti loyal kepada orang kafir, loyal kepada pemerintah dan negara kafir. Apa juga dia layak atau boleh dia mengatakan atau melantunkan lagu bagimu negeri jiwa raga kami? Padahal kita mengatakan dalam surat inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, hidup dan mati wah jiwa raga lillah, bukan buat negeri kafir seperti ini. Apakah masih layak juga orang berjanji setia kepadanya? Atau apakah masih mau untuk menjadi apa? Menjadi pejabat, menjadi PNS, atau menjadi TNI, atau Polri, atau intelijen, atau lembaga-lembaga hukum mereka. Nah, ini semua adalah kita mengetahui status pemerintahan RI dan negara RI, kita juga akan tahu status apa orang-orang